Hai semua, perkenalkan nama saya Elvina dari kelas 1C, Prodi Administrasi Bisnis. Pada kali ini saya akan mereview buku Sosiologi Suatu Pengantar, Surjono Sukanto. Bab 1, Pendahuluan. Seorang awam yang untuk pertama kali mempelajari sosiologi, sesungguhnya secara tidak sadar telah mengetahui sedikit tentang sosiologi. Selama hidupnya, dia telah menjadi anggota masyarakat dan sudah mempunyai pengalaman-pengalaman dalam hubungan sosial atau hubungan antar manusia. Sosiologi merupakan suatu ilmu yang masih muda walau telah mengalami perkembangan yang cukup lama. Ilmu pengetahuan dan sosiologi. Secara pendek, ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang tersusun, sistematis, dengan menggunakan kekuatan pikiran yang selalu dapat diperiksa dan ditelaah dengan kritis oleh orang lain yang ingin mengetahuinya. Secara umum dan konvensional, dikenal adanya 4 kelompok ilmu pengetahuan, yaitu ilmu matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu tentang perilaku, dan ilmu pengetahuan kerohanian. Ilmu-ilmu sosial dan sosiologi. Ilmu-ilmu sosial dinamakan demikian karena ilmu-ilmu tersebut mengambil masyarakat atau kehidupan bersama sebagai objek yang dipelajarinya. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri karena telah memenuhi segenap unsur-unsur ilmu pengetahuan yang ciri-ciri utamanya sebagai berikut. Sosiologi bersifat empiris, bersifat teoritis, bersifat kumulatif, dan bersifat non-etis. Definisi sosiologi dan sifat hakikatnya. Menurut Pitirim Sorokin, mengatakan bahwa sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial, gejala non-sosial, dan ciri umum semua jenis gejala sosial. Menurut Rouchet dan Warren, mengemukakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok. Objek sosiologi. Objek sosiologi adalah masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antar manusia dan proses timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat. Gambaran ringkas tentang sejarah teori-teori sosiologi. Suatu teori pada hakikatnya merupakan hubungan antara dua fakta atau lebih, atau pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu. Fakta tersebut merupakan sesuatu yang dapat diamati dan pada umumnya dapat diuji secara empiris. Secara sederhana, suatu teori merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih yang telah diuji kebenarannya. Sosiologi Auguste Comte. Auguste Comte yang pertama kali memakai istilah sosiologi dan ia membedakan antara ruang lingkup dan isi sosiologi dari ruang lingkup dan isi ilmu pengetahuan lainnya. Menurut Comte, sesuatu ilmu pengetahuan bersifat positif apabila ilmu pengetahuan tersebut memusatkan perhatian pada gejala-gejala nyata dan konkret. Sosiologi merupakan studi positif tentang hukum-hukum dasar dari gejala sosial. Comte kemudian membedakan antara sosiologi statis dan sosiologi dinamis. Teori-teori sosiologi sesudah Comte. Pengelompokan ke dalam mazhab-mazhab akan didasarkan pada faktor-faktor tersebut sehingga akan dapat diperoleh suatu gambaran yang minimal. Yang pertama, mazhab geografi dan lingkungan. Yang kedua, mazhab organis dan evolusioner. Ketiga, mazhab ekonomi. Dan keempat, mazhab hukum. Metode-metode dalam sosiologi. Ada dua metode dalam sosiologi, yaitu yang pertama metode kualitatif, yaitu tidak bisa diukur dengan angka, tetapi nyata dalam masyarakat. Yang kedua metode kuantitatif, yaitu bisa diukur dengan angka, dengan menggunakan skala, tabel, dan formula. Bab 2, proses sosial dan interaksi sosial. Proses sosial adalah cara berhubungan yang dapat dilihat apabila para individu dan kelompok saling bertemu dan menentukan bentuk hubungan atau apa yang akan terjadi apabila ada perubahan yang menyebabkan goyahnya cara hidup yang telah ada. Interaksi sosial sebagai faktor utama dalam kehidupan sosial. Interaksi sosial berguna untuk menelaah dan mempelajari banyak masalah di dalam masyarakat. Interaksi sosial merupakan kunci semua kehidupan sosial karena tanpa interaksi sosial tak akan mungkin ada kehidupan bersama. Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis
baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua syarat terjadinya interaksi sosial yaitu yang pertama adanya kontak sosial yang dapat berlangsung dalam tiga bentuk, yaitu antar individu dengan kelompok, dan antar kelompok. Kedua, adanya komunikasi, yaitu seseorang memberikan arti pada perilaku orang lain. Orang yang bersangkutan kemudian memberi reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Kehidupan yang terasing. Kehidupan terasing disebabkan secara badaniah seseorang sama sekali diasingkan dari hubungan dengan orang lain. Padahal perkembangan jiwa seseorang banyak ditentukan oleh pergaulannya dengan orang lain. Kehidupan terasing yang sempurna ditandai dengan ketidakmampuan menghadap interaksi sosial dengan pihak lain. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial dapat berupa kerjasama, persaingan, akomodasi, dan bahkan pertentangan atau pertikaian. Bab 3. Kelompok-kelompok sosial dan kehidupan masyarakat. Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, memiliki naluri untuk hidup dengan orang lain. Naluri manusia untuk selalu hidup dengan orang lain disebut gregariousness, sehingga manusia juga disebut hewan sosial. Pendekatan sosiologis terhadap kelompok-kelompok sosial. Kelompok sosial atau social group adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama oleh karena adanya hubungan antara mereka. Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling menolong. Suatu kelompok sosial cenderung untuk tidak menjadi kelompok yang statis, akan tetapi selalu berkembang serta mengalami perubahan-perubahan baik dalam aktivitas maupun bentuknya. Sesuatu aspek yang menarik dari kelompok sosial tersebut adalah bagaimana caranya mengendalikan anggota-anggotanya. Tipe-tipe kelompok sosial. Yang pertama, klasifikasi tipe-tipe kelompok sosial. Kedua, kelompok sosial dipandang dari sudut individu. Ketiga, in-group dan out-group. Keempat, kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelima, paguyuban dan patembayan. Keenam, formal group dan informal group. Ketujuh, membership group dan reference group. Kedelapan, kelompok okupasional dan volunteer. Kelompok-kelompok sosial yang tidak teratur. Yang pertama, kerumunan, dan kedua, publik. Masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Dalam masyarakat modern, sering dibedakan antara masyarakat pedesaan dengan masyarakat perkotaan. Pembedaan mana bersifat gradual. Warga suatu masyarakat pedesaan mempunyai hubungan yang lebih erat dan lebih mendalam ketimbang hubungan mereka dengan warga masyarakat pedesaan lainnya. Masyarakat perkotaan merupakan masyarakat kota yang tidak tentu jumlah penduduknya. Kelompok-kelompok kecil. Small group adalah suatu kelompok yang secara teoritis terdiri paling sedikit 2 orang, di mana orang-orang saling berhubungan untuk memenuhi tujuan-tujuan tertentu dan yang menganggap hubungan itu sendiri penting baginya. Kelompok-kelompok kecil selalu timbul di dalam kerangka organisasi yang lebih besar dan luas. Dinamika kelompok sosial. Sebab-sebab perubahan struktur kelompok sosial antara lain: yang pertama, perubahan situasi, keadaan di mana kelompok tadi hidup. Kedua, pergantian anggota-anggota kelompok. Ketiga, perubahan-perubahan yang terjadi dalam situasi sosial dan ekonomi. Bab 4. Kebudayaan dan masyarakat. Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Unsur-unsur kebudayaan. Unsur kebudayaan dianggap sebagai kultural universal, yaitu yang pertama, peralatan dan perlengkapan hidup manusia seperti pakaian, perumahan, dan sebagainya. Kedua, mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi. Ketiga, sistem kemasyarakatan. Keempat, bahasa. Kelima, kesenian. Keenam, religi. Dan ketujuh, sistem pengetahuan. Fungsi kebudayaan bagi masyarakat. Fungsi kebudayaan sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu untuk melindungi diri terhadap alam, mengatur hubungan antar manusia, dan sebagai wadah segenap perasaan manusia. Sifat-sifat hakikat kebudayaan. Sifat hakikat kebudayaan sebagai berikut. Yang pertama, kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia. Kedua,
Kebudayaan telah ada terlebih dahulu sebelum lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan. Yang ketiga, kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan tingkah lakunya. Keempat, kebudayaan mencakup aturan yang berisikan kewajiban, tindakan yang diterima dan ditolak, tindakan yang dilarang dan yang diizinkan. Kepribadian dan kebudayaan. Kepribadian merupakan organisasi faktor biologis, psikologis, dan sosiologis yang mendasari perilaku individu. Kepribadian mencakup kebiasaan, sifat, dan sikap yang lain yang khas dimiliki seseorang yang berkembang, yang nyata mempengaruhi bentuk kepribadian, yaitu yang pertama kebudayaan khusus atas dasar faktor kedaerahan, yang kedua cara hidup di kota dan di desa yang berbeda, ketiga kebudayaan khusus atas dasar agama, keempat kebudayaan berdasarkan profesi. Gerak kebudayaan. Gerak kebudayaan adalah gerak manusia yang hidup di dalam masyarakat yang menjadi wadah kebudayaan. Gerak manusia terjadi sebab dia mengadakan hubungan-hubungan dengan manusia lainnya. Artinya karena terjadinya hubungan antar kelompok manusia di dalam masyarakat. Bab 5. Lembaga kemasyarakatan atau lembaga sosial. Lembaga kemasyarakatan merupakan terjemahan langsung dari istilah asing social institution. Tetapi hingga kini belum ada kata sepakat mengenai istilah Indonesia yang dengan tepat dapat menggambarkan isi sosial institusi tersebut. Di sini akan digunakan istilah lembaga kemasyarakatan karena pengertian lembaga lebih menunjuk pada sesuatu bentuk, sekaligus juga mengandung pengertian yang abstrak perihal adanya norma-norma dan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi ciri lembaga tersebut. Lembaga kemasyarakatan adalah himpunan norma-norma dari segala tindakan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan pada dasarnya mempunyai beberapa fungsi, yaitu yang pertama memberikan pedoman kepada anggota masyarakat, kedua menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan, dan ketiga memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Proses pertumbuhan lembaga kemasyarakatan. Yang pertama, norma-norma masyarakat. Norma-norma yang ada dalam masyarakat terbentuk secara tidak sengaja, namun lama-kelamaan norma tersebut dibuat secara sadar. Norma yang ada dalam masyarakat mempunyai kekuatan yang mengikat yang berbeda-beda. Kedua, sistem pengendalian sosial. Sistem pengendalian yang merupakan segala sistem maupun proses yang dijalankan oleh masyarakat selalu disesuaikan dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Ciri-ciri umum lembaga kemasyarakatan. Menurut Gilin dan Gilin, lembaga kemasyarakatan mempunyai beberapa ciri umum, yaitu yang pertama, suatu lembaga kemasyarakatan adalah suatu organisasi pola-pola pemikiran dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya. Kedua, suatu tingkat kekekalan dan tentu merupakan ciri semua lembaga kemasyarakatan. Ketiga, lembaga kemasyarakatan mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu. Keempat, lembaga kemasyarakatan mempunyai alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan. Kelima, lambang-lambang biasanya juga merupakan ciri khas lembaga kemasyarakatan. Keenam, suatu lembaga kemasyarakatan mempunyai suatu tradisi tertulis atau yang tak tertulis. Tipe-tipe lembaga kemasyarakatan. Yang pertama, dari sudut perkembangannya, kedua dari sudut sistem nilai-nilai yang diterima masyarakat, ketiga dari sudut penerimaan masyarakat, keempat dari sudut penyebarannya, dan kelima dari sudut fungsinya. Cara-cara mempelajari lembaga kemasyarakatan. Cara-cara pendekatan atau mempelajari lembaga kemasyarakatan dapat dirinci ke dalam. Yang pertama, analisis secara historis bertujuan meneliti secara timbul dan perkembangan suatu lembaga kemasyarakatan tertentu. Kedua, analisis komparatif bertujuan menelaah suatu lembaga kemasyarakatan tertentu dalam berbagai masyarakat berlainan ataupun berbagai lapisan sosial masyarakat tertentu.
Ketiga, analisis fungsional bertujuan menyelidiki dengan cara menganalisis hubungan antara lembaga-lembaga tersebut di dalam suatu masyarakat tertentu. Conformity dan deviation. Masalah yang erat hubungannya dengan pengendalian sosial adalah conformity dengan deviation. Conformity yaitu penyesuaian diri pada norma-norma dan nilai-nilai dalam suatu masyarakat. Deviation yaitu penyimpangan terhadap norma-norma dan nilai-nilai tersebut. Conformity biasanya sangat kuat dalam masyarakat yang tradisional. Hal yang sama pada masyarakat di kota-kota seringkali dianggap sebagai penghambat kemajuan dan perkembangan. Bab 6. Lapisan masyarakat atau stratifikasi sosial. Selama dalam satu masyarakat ada sesuatu yang dihargai dan setiap masyarakat pasti mempunyai sesuatu yang dihargainya, maka barang sesuatu itu akan menjadi bibit yang dapat menumbuhkan adanya sistem lapisan dalam masyarakat itu. Barang sesuatu yang dihargai di dalam masyarakat mungkin berupa uang atau benda-benda yang bernilai ekonomis, mungkin juga berupa tanah, kekuasaan, ilmu pengetahuan, kesalehan dalam agama, atau mungkin juga keturunan yang terhormat. Sistem lapisan dalam masyarakat dalam sosiologi dikenal dengan istilah social stratification, yang merupakan pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Terjadinya lapisan masyarakat. Adanya sistem lapisan masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat itu, tetapi ada pula yang dengan sengaja disusun untuk mengejar suatu tujuan yang sama. Pembedaan atas lapisan merupakan gejala universal yang merupakan bagian dari sistem sosial setiap masyarakat. Sifat sistem lapisan masyarakat. Sifat sistem lapisan di dalam suatu masyarakat dapat bersifat tertutup, yaitu membatasi kemungkinan pindahnya seseorang dari satu lapisan ke lapisan yang lain, dan terbuka, yaitu setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk berusaha dengan kecakapan sendiri untuk naik ke lapisan. Pada umumnya, sistem terbuka ini memberi perangsang yang lebih besar kepada setiap anggota masyarakat untuk dijadikan landasan pembangunan masyarakat daripada sistem yang tertutup. Kelas-kelas dalam masyarakat. Kelas sosial adalah semua orang dan keluarga yang sadar akan kedudukannya di dalam suatu lapisan, sedangkan kedudukan mereka itu diketahui serta diakui oleh masyarakat umum. Kurt B. Meyer berpendapat bahwa istilah kelas hanya dipergunakan untuk lapisan yang berdasarkan atas unsur-unsur ekonomis, sedangkan lapisan yang berdasarkan atas kehormatan masyarakat dinamakan kelompok kedudukan. Dasar lapisan masyarakat. Ukuran-ukuran yang biasa dipakai untuk menggolong-golongkan anggota masyarakat ke dalam lapisan-lapisan adalah ukuran kekayaan, ukuran kekuasaan, ukuran kehormatan, dan ukuran ilmu pengetahuan. Unsur-unsur lapisan masyarakat. Hal yang mewujudkan unsur-unsur baku dalam teori sosiologi tentang sistem lapisan dalam masyarakat adalah kedudukan dan peranan. Lapisan yang sengaja disusun. Chester F. Barnard membatasi diri pada uraian tentang sistem pembagian kedudukan dalam organisasi formal yang di dalam masyarakat merupakan bagian-bagian yang khusus. Akan tetapi dikatakan olehnya bahwa faktor-faktor yang terdapat di dalam organisasi-organisasi itu selalu mempunyai hubungan timbal balik dengan keadaan di dalam masyarakat luas, di mana organisasi-organisasi itu berbeda. Mobilitas sosial. Yang pertama, pengertian umum dan jenis-jenis gerakan sosial. Gerak sosial atau social mobility adalah suatu gerak dalam struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Tipe-tipe gerak sosial yang prinsipil ada dua macam, yaitu gerak sosial yang horizontal dan vertikal. Gerak sosial horizontal merupakan peralihan individu atau objek-objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya. Gerak sosial vertikal dimaksudkan sebagai perpindahan individu atau objek sosial dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan lainnya yang tidak sederajat. Gerak sosial vertikal ada dua jenis, yaitu yang naik dan yang turun. Kedua, tujuan penelitian gerak sosial. Para sosiolog meneliti gerak sosial untuk mendapatkan keterangan-keterangan perihal keteraturan dan keluasan struktur sosial. Para sosiolog mempunyai
perhatian yang khusus terhadap kesulitan-kesulitan yang secara relatif dialami oleh individu-individu dan kelompok-kelompok sosial dalam mendapatkan kedudukan yang terpandang oleh masyarakat dan merupakan objek dari suatu persaingan. Semakin seimbang kesempatan-kesempatan untuk mendapatkan kedudukan tersebut, akan semakin besar gerak sosial. Itu berarti bahwa sifat sistem lapisan masyarakat semakin terbuka. Yang ketiga, beberapa prinsip umum gerak sosial yang vertikal. Prinsip-prinsip umum yang sangat penting bagi gerak sosial vertikal adalah sebagai berikut. Yang pertama, hampir tak ada masyarakat yang sifat sistem lapisannya mutlak tertutup, di mana sama sekali tak ada gerak sosial yang vertikal. Kedua, betapapun terbukanya sistem lapisan dalam suatu masyarakat, tak mungkin gerak sosial yang vertikal dilakukan dengan sebebas-bebasnya, sedikit banyak akan ada hambatan-hambatan. Ketiga, gerak sosial vertikal yang umum berlaku bagi semua masyarakat tak ada. Setiap masyarakat mempunyai ciri-ciri sendiri bagi gerak sosialnya yang vertikal. Keempat, laju gerak sosial vertikal yang disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi, politik, serta pekerjaan adalah berbeda. Keempat, saluran gerak sosial vertikal. Menurut Pitirim Asolokin, gerak sosial vertikal mempunyai saluran-saluran dalam masyarakat. Proses gerak sosial vertikal melalui saluran tadi disebut social circulation. Saluran yang terpenting adalah angkatan bersenjata, lembaga keagamaan, sekolah, organisasi politik, ekonomi, dan keahlian. Sudah tentu ada saluran-saluran lain dalam masyarakat, misalnya perkawinan. Bab 7. Kekuasaan, wewenang, dan kepemimpinan. Perbedaan antara kekuasaan dengan wewenang ialah bahwa setiap kemampuan untuk memengaruhi pihak lain dapat dinamakan kekuasaan. Sementara itu, wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat. Hakikat kekuasaan dan sumbernya. Sifat dan hakikat kekuasaan yaitu simetris dan asimetris. Sumber kekuasaan yaitu sumber dan kegunaan. Unsur-unsur saluran kekuasaan dan dimensinya. Kekuasaan yang dapat dijumpai pada interaksi sosial antara manusia maupun antar kelompok mempunyai beberapa unsur pokok, yaitu rasa takut, rasa cinta, kepercayaan, dan pemujaan. Kekuasaan di dalam pelaksanaannya dijalankan melalui saluran-saluran tertentu. Saluran-saluran tersebut diantaranya saluran militer, saluran ekonomi, saluran politik, saluran tradisional, saluran ideologi, dan saluran lainnya. Cara-cara mempertahankan kekuasaan. Yang pertama, dengan meninggalkan segenap peraturan lama, terutama dalam bidang politik yang merugikan kedudukan penguasa. Kedua, mengadakan sistem-sistem kepercayaan. Ketiga, pelaksanaan administrasi dan birokrasi yang baik. Keempat, mengadakan konsolidasi secara horizontal dan vertikal. Beberapa bentuk lapisan kekuasaan. Menurut Macler, ada 3 pola umum sistem lapisan kekuasaan, yaitu yang pertama tipe kasta, yaitu sistem lapisan kekuasaan dengan garis pemisah yang tegas dan kaku. Kedua, tipe oligarkis masih mempunyai garis pemisah yang tegas, akan tetapi dasar pembedaan kelas sosial ditentukan oleh kebudayaan masyarakat. Ketiga, tipe demokratis menunjukkan kenyataan akan adanya garis pemisah. Wewenang. Menurut Max Weber, wewenang adalah suatu hak yang telah ditetapkan dalam suatu tata tertib sosial untuk menetapkan kebijaksanaan, menentukan keputusan mengenai persoalan yang penting. Wewenang ada beberapa bentuk, yaitu yang pertama, wewenang karismatis, tradisional, dan rasional. Kedua, wewenang resmi dan tidak resmi. Ketiga, wewenang pribadi dan teritorial. Keempat, wewenang terbatas dan menyeluruh. Kepemimpinan. Yang pertama, umum. Kepemimpinan adalah kemampuan pemimpin untuk memengaruhi pengikut-pengikutnya sehingga pengikutnya tersebut bertingkah laku sebagaimana dikehendaki oleh pemimpin tersebut. Kepemimpinan ada yang bersifat resmi dan tidak resmi. Yang kedua, perkembangan kepemimpinan dan sifat-sifat seorang pemimpin. Sejak mula terbentuknya suatu kelompok sosial, seseorang di antara warganya melakukan peranan yang lebih aktif daripada rekannya sehingga seseorang tampak lebih menonjol dari lainnya.
Itulah asal timbulnya kepemimpinan yang kebanyakan timbul dan berkembang dalam struktur sosial yang kurang stabil. Ketiga, kepemimpinan menurut ajaran tradisional. Keempat, sandaran kepemimpinan dan kepemimpinan yang dianggap efektif. Seorang pemimpin harus mempunyai sandaran kemasyarakatan atau sosial basic. Masyarakat yang agraris, belum ada spesialis, biasanya kepemimpinan meliputi seluruh bidang kehidupan masyarakat. Kelima, tugas dan metode. Secara sosiologis, tugas-tugas pokok seorang pemimpin adalah: yang pertama, memberikan suatu kerangka pokok yang jelas; kedua, mengawasi, mengendalikan, serta menyalurkan perilaku warga masyarakat; ketiga, bertindak sebagai wakil kelompok kepada dunia luar. Suatu kepemimpinan dapat diterapkan dengan berbagai metode atau cara. Cara-cara tersebut yaitu: yang pertama, cara-cara otoriter; kedua, cara demokratis; dan ketiga, cara bebas. Bab 8. Perubahan sosial dan kebudayaan. Perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Pembatasan pengertian. Definisi: menurut Gilin dan Gilin, perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Menurut Selo Sumarjan, perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Teori-teori perubahan sosial. Teori yang berkaitan dengan arah perubahan sosial telah diringkas More dalam bentuk diagram sederhana. Hubungan antara perubahan sosial dan perubahan kebudayaan. Tidak ada masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan, dan sebaliknya tidak mungkin ada kebudayaan yang tidak terjelma dalam suatu masyarakat. Hal itu mengakibatkan bahwa garis pemisah dalam kenyataan hidup antara perubahan sosial dan kebudayaan lebih sukar lagi untuk ditegaskan. Biasanya, antara kedua gejala itu dapat ditemukan hubungan timbal balik sebagai sebab dan akibat. Beberapa bentuk perubahan sosial dan kebudayaan. Bentuk-bentuk perubahan yaitu: yang pertama, perubahan lambat dan perubahan cepat; kedua, perubahan kecil dan perubahan besar; ketiga, perubahan yang dikehendaki atau perubahan yang direncanakan; dan perubahan yang tidak dikehendaki atau perubahan yang tidak direncanakan. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial dan kebudayaan. Yang pertama, sebab yang bersumber dalam masyarakat itu sendiri, yaitu: yang pertama, bertambah atau berkurangnya penduduk; kedua, penemuan-penemuan baru; yang ketiga, pertentangan dalam masyarakat; dan keempat, terjadinya pemberontakan atau revolusi di dalam tubuh masyarakat itu sendiri. Kedua, sebab-sebab yang berasal dari luar masyarakat, yaitu: yang pertama, sebab-sebab yang berasal dari lingkungan fisik yang ada di sekitar manusia; kedua, peperangan dengan negara lain; dan ketiga, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Faktor-faktor yang memengaruhi jalannya proses pertumbuhan. Yang pertama, faktor-faktor yang mendorong jalannya proses pertumbuhan, yaitu: yang pertama, kontak dengan kebudayaan lain; kedua, sistem pendidikan yang maju; ketiga, sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan-keinginan untuk maju; keempat, toleransi terhadap perbuatan-perbuatan menyimpang; kelima, sistem lapisan masyarakat yang terbuka; keenam, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu; ketujuh, nilai meningkatkan taraf hidup. Yang kedua, faktor-faktor yang menghambat terjadinya perubahan, yaitu: yang pertama, kurangnya hubungan dengan masyarakat-masyarakat lain; kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat; ketiga, sikap masyarakat yang tradisional; dan keempat, adanya kepentingan yang telah tertanam dengan kuat atau vested interest. Kelima, rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan. Keenam, prasangka terhadap hal-hal yang baru. Ketujuh, kebiasaan. Dan kedelapan, nilai pasrah. Proses-proses perubahan sosial dan kebudayaan.
yaitu yang pertama penyesuaian masyarakat terhadap perubahan, kedua saluran-saluran perubahan sosial dan kebudayaan, ketiga disorganisasi dan reorganisasi, keempat arah perubahan. Modernisasi. Di dalam proses modernisasi tercakup suatu transformasi total dari kehidupan bersama yang tradisional dan pramodern dalam artian teknologis serta organisasi sosial ke arah pola-pola ekonomis dan politis yang menjadi ciri negara-negara barat yang stabil. Syarat-syarat modernisasi yaitu yang pertama cara berpikir yang ilmiah, kedua sistem administrasi negara yang baik, ketiga adanya sistem pengumpulan data yang baik dan teratur, keempat penciptaan iklim yang favorable dari masyarakat, kelima tingkat organisasi yang tinggi, dan keenam sentralisasi wewenang dalam pelaksanaan social planning. Bab 9. Masalah sosial dan manfaat sosiologi. Masalah sosial menyangkut nilai sosial yang mencakup pula segi moral. Karena untuk dapat mengklasifikasikan suatu persoalan sebagai masalah sosial, harus digunakan penilaian sebagai pengukurannya. Apabila suatu masyarakat menganggap sakit jiwa, bunuh diri, perceraian sebagai masalah sosial, masyarakat tersebut tidak semata-mata menunjuk pada tata kelakuan yang menyimpang, akan tetapi sekaligus juga mencerminkan ukuran umum mengenai segi moral. Masalah sosial, batasan dan pengertian. Masalah sosial menyangkut nilai-nilai sosial dan moral. Masalah tersebut merupakan persoalan karena menyangkut tata kelakuan yang immoral, berlawanan dengan hukum dan bersifat merusak. Oleh karena itu, masalah-masalah sosial tak akan mungkin ditelaah tanpa mempertimbangkan ukuran-ukuran masyarakat mengenai baik atau buruk. Sosiologi menyangkut teori yang hanya dalam batas tertentu menyangkut nilai sosial dan moral, yang terpokok adalah aspek ilmiahnya. Klasifikasi masalah sosial dan sebab-sebabnya. Klasifikasi masalah sosial berdasarkan sumber-sumbernya yaitu ekonomis, biologis, biopsikologis, dan kebudayaan. Klasifikasi yang berbeda mengadakan penggolongan atas dasar kepincangan dalam warisan fisik, warisan biologis, warisan sosial, dan kebijaksanaan sosial. Ukuran-ukuran sosiologis terhadap masalah sosial. Ukuran dalam sosiologi suatu masalah merupakan masalah sosial, yaitu yang pertama tidak adanya kesesuaian antara ukuran atau nilai sosial dengan kenyataan atau tindakan sosial. Kedua, sumber sosial dari masalah sosial yaitu merupakan akibat dari suatu gejala sosial atau bukan yang menyebabkan masalah sosial. Ketiga, pihak yang menetapkan apakah suatu kepincangan merupakan gejala sosial atau tidak tergantung dari karakteristik masyarakat. Keempat, manifest social problems dan latent social problems. Kelima, perhatian masyarakat dan masalah sosial. Keenam, sistem nilai dan dapatnya suatu masalah sosial diperbaiki. Beberapa masalah sosial penting yaitu kemiskinan, kejahatan, disorganisasi keluarga, masalah generasi muda, peperangan, pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat, masalah kependudukan, masalah lingkungan, dan birokrasi. Pemecahan masalah sosial. Ada metode-metode dalam pemecahan masalah yaitu metode yang bersifat preventif dan represif. Metode preventif lebih sulit dilaksanakan karena harus didasarkan pada penelitian yang mendalam. Metode represif lebih banyak digunakan, artinya setelah suatu gejala dapat dipastikan sebagai masalah sosial baru diambil tindakan untuk mengatasinya. Perencanaan sosial. Menurut sosiologi, suatu perencanaan sosial harus didasarkan pada pengertian yang mendalam tentang bagaimana kebudayaan berkembang dari taraf yang rendah ke taraf yang modern dan kompleks di mana dikenal industri, peradaban kota. Selain itu, harus pula ada pengertian terhadap hubungan manusia dengan alam sekitar, hubungan antara golongan dalam masyarakat, dan pengaruh-pengaruh penemuan baru terhadap masyarakat dan kebudayaan. Tokoh-tokoh yang memengaruhi perkembangan ilmu sosiologi. Yang pertama, Auguste Comte, kedua Herbert Spencer, ketiga Emile Durkheim, keempat Max Weber, kelima Charles Horton Cooley, keenam George Simmel. Bab 10. Penutup. Sebagai bagian dari ilmu pengetahuan dan masyarakat, sosiologi ikut berkembang serta mengalami peristiwa-peristiwa tertentu maupun berbagai masa krisis. Lynn dan Mills menyajikan pendapat-pendapatnya di dalam buku Knowledge Forward and the Sociological Imagination. Keterkaitan public speaking dengan sosiologi komunikasi.
Public speaking atau berbicara kepada umum merupakan suatu kegiatan yang berintikan pada interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan suatu hubungan di mana terjadi proses saling memengaruhi antara para individu dengan kelompok maupun antar kelompok. Dampak pada sistem sosial budaya. Secara etimologis, dampak berarti pelanggaran, tubrukan, atau benturan. Oleh karena itu, dampak pada sistem sosial budaya diartikan sebagai pelanggaran terhadap sistem sosial budaya. Hal itu berarti bahwa dalam keadaan-keadaan tertentu terjadi masalah yang mengganggu berfungsinya sistem sosial budaya tersebut. Sekian hasil review dari saya, terima kasih.